Kita masih membahas tentang pemikiran tokoh filsafat Islam yang bernama Ibnu Sina, yang dimana pada video sebelumnya kita membahas tentang pemikiran beliau. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang pemikiran dari Ibnu Sina. Beliau memiliki pemikiran yang menurut admin sangat berlian dan tak kalah dari tokoh-tokoh filsafat barat. Salah satu pemikiran dari Ibnu Sina yaitu adalah sebuah pengetahuan. Jadi beliau berpendapat bahwasannya pengetahuan adalah sesuatu yang mampu dicapai dengan panca indera, baik itu mata, pendengaran, dan juga hati. Jadi sesuatu yang bisa diakses dengan panca indera itu akan masuk ke akal dan lahirlah sebuah ilmu pengetahuan. Berbeda dengan teori Plato tentang ilmu pengetahuan, yang dimana Plato memiliki teori tentang dunia ide, yang dimana ilmu itu didapatkan dari perenungan yang ada di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita memiliki sebuah perenungan, dan dari perenungan ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Itu menurut Plato. Akan tetapi kalau menurut admin, yang jauh lebih tepat dan kompleks adalah menurut pendapat Ibnu Sina, yang dimana Ibnu Sina memiliki pendapat yang demikian menurut admin sangat kompleks, karena pengetahuan didapatkan dari panca indera kita, yang dimana dengan apa yang kita lihat, terkadang dari apa yang kita lihat masuk ke akal kita dan akan menjadi sebuah pengetahuan-pengetahuan baru. Seperti ada seseorang yang mengamati sebuah fenomena, yang dimana dengan fenomena yang ia amati tentang listrik statis. Awalnya ia melihat tentang ada batu ampere, yang dimana batu ini itu memiliki daya listrik. Pada awalnya ia tidak mampu dan tidak tahu untuk menggunakannya. Akan tetapi setelah memiliki perenungan-perenungan yang panjang dan perenungan-perenungan yang mendalam, maka ia sadar dan tahu bahwasannya listrik memiliki sebuah manfaat. Jadi pengetahuan itu didapatkan dari apa yang kita gapai dengan panca indera kita. Jadi jika kita mengandalkan sesuatu yang ada di dalam diri kita, justru akan menjadi sebuah hayalan, bukan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, ini akan berkaitan dengan sebuah pengalaman. Jadi di dalam kehidupan, di dalam sebuah pendidikan itu sendiri, 50% di dalam hidup kita belajar dari yang namanya sebuah pengalaman. Karena dengan sebuah pengalaman, kita luput merasakan apa yang ada di dalam sebuah kehidupan. Sehingga pembelajaran di dalam sebuah pengalaman itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih luas. Berbeda dengan kita membaca buku atau mendengarkan kisah-kisah atau pengalaman orang lain, sesuatu yang kita rasakan dengan panca indera kita justru akan memberikan kita pengalaman atau pemahaman yang secara mendalam. Karena manusia cenderung belajar dari yang namanya pengalaman, maka sebenarnya jika manusia ingin mendapatkan ilmu pengetahuan atau pemikiran-pemikiran yang positif, maka manusia harus mencari lingkungan-lingkungan yang baik. Karena di dalam lingkungan yang baik, maka ia akan mendapatkan pengalaman dan sebuah pembelajaran. Dan jika ia mendapatkan lingkungan yang buruk, maka ia akan mendapatkan sebuah pengalaman yang buruk, sehingga pemahamannya tentang sebuah kehidupan atau tentang sesuatu itu cenderung salah. Jadi kita memang banyak sekali belajar dari pengalaman. Maka dari itu kita harus mencari lingkungan-lingkungan yang baik, lingkungan-lingkungan yang positif, lingkungan-lingkungan yang mendukung diri kita. Bukan lingkungan-lingkungan yang buruk, lingkungan-lingkungan yang tidak baik, dan justru memberikan kita dampak-dampak yang negatif. Dan pada dasarnya, akal manusia memiliki sebuah belenggu. Jadi belenggu-belenggu di akal manusia ini akan terbuka satu persatu selagi apa yang kita rasakan dengan panca indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu adalah hal yang baik dan masuk di dalam diri kita menjadikan sebuah perenungan, maka
belenggu-belenggu di akal kita akan terlepas dan kita akan mendapatkan pengetahuan baru dan pemahaman-pemahaman baru. Mungkin sampai sini saja pembahasan admin pada video kali ini. Jangan lupa kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang ilmu filsafat yang akan kita bahas di sini. Saya admin undur diri. Selamat bertemu lagi di konten selanjutnya. Jika teman-temanku memiliki pertanyaan atau ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar.